Pranata Laboratorium Pendidikan. 1. Seorang pranata laboratorium pendidikan diminta untuk melakukan kalibrasi pada sebuah spektrofotometer. Metode kalibrasi yang paling tepat untuk instrumen ini adalah A. Kalibrasi eksternal. B. Kalibrasi internal. C. Kalibrasi 0. D. Kalibrasi Baseline. E. Kalibrasi Matrix Matched. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kalibrasi eksternal adalah metode yang paling tepat untuk spektrofotometer. Metode ini menggunakan standar dengan konsentrasi yang diketahui untuk membuat kurva kalibrasi, yang kemudian digunakan untuk menentukan konsentrasi sampel yang tidak diketahui. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam proses pengujian sampel air, seorang pranata laboratorium pendidikan menemukan bahwa hasil pengukuran pH menunjukkan variasi yang signifikan. Langkah yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah A. Mengganti elektroda pH. B. Melakukan kalibrasi ulang pH meter. C. Mengencerkan sampel. D. Menambahkan buffer. E. Meningkatkan suhu sampel. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kalibrasi ulang pH meter adalah langkah paling tepat untuk mengatasi variasi hasil pengukuran pH. Hal ini akan memastikan akurasi dan presisi alat sebelum melakukan pengukuran ulang. Kita masuk soal berikutnya. 3. Pranata laboratorium pendidikan sedang melakukan analisis protein menggunakan metode Bradford. Jika kurva standar menunjukkan non-linearitas pada konsentrasi tinggi, tindakan yang paling tepat adalah A. Menggunakan metode analisis protein lain. B. Menambahkan deterjen pada sampel. C. Mengencerkan sampel yang memiliki konsentrasi tinggi. D. Meningkatkan waktu inkubasi. E. Mengganti reagen Bradford. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengenceran sampel dengan konsentrasi tinggi adalah solusi terbaik untuk mengatasi non-linearitas pada kurva standar metode Bradford. Hal ini akan membawa konsentrasi sampel ke dalam rentang linear kurva standar. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam persiapan praktikum mikrobiologi, pranata laboratorium pendidikan perlu menyiapkan media kultur yang steril. Metode sterilisasi yang paling efektif untuk media yang mengandung komponen termolabil adalah A. Autoclave. B. Oven kering. C. Radiasi UV. D. Filtrasi membran. E. Tindalisasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa filtrasi membran adalah metode sterilisasi yang paling tepat untuk media yang mengandung komponen termolabil. Metode ini tidak menggunakan panas sehingga tidak merusak komponen yang sensitif terhadap suhu tinggi. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang pranata laboratorium pendidikan sedang melakukan eksperimen PCR atau polymerase chain reaction. Jika hasil elektroforesis menunjukkan smear daripada pita yang jelas, penyebab yang paling mungkin adalah A. Konsentrasi DNA template terlalu rendah. B. Suhu annealing terlalu tinggi. C. Kontaminasi DNA. D. Waktu ekstensi terlalu singkat. E. Degradasi primer. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa smear pada hasil elektroforesis PCR paling sering disebabkan oleh kontaminasi DNA. Hal ini menghasilkan amplifikasi non-spesifik yang terlihat sebagai smear, bukan pita yang jelas dan spesifik. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam analisis kromatografi gas, pranata laboratorium pendidikan mengamati penurunan sensitivitas detektor dari waktu ke waktu. Tindakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah A. Mengganti kolom kromatografi. B. Meningkatkan suhu injektor. C. Membersihkan dan mengkondisikan detektor. D. Mengurangi volume injeksi sampel. E. Mengganti gas pembawa.
Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pembersihan dan pengkondisian detektor adalah langkah yang paling tepat untuk mengatasi penurunan sensitivitas. Hal ini akan menghilangkan kotoran atau residu yang mungkin terakumulasi dan mengembalikan kinerja detektor. Kita masuk soal berikutnya. 7. Pranata Laboratorium Pendidikan diminta untuk menganalisis kandungan logam berat dalam sampel tanah menggunakan Atomic Absorption Spectroscopy atau AAS. Jika terjadi interferensi matriks, metode yang paling tepat untuk mengatasinya adalah A. Dilusi sampel, B. Penambahan buffer, C. Ekstraksi fase padat, D. Metode adisi standar, E. Penggunaan flame hotter. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode adisi standar adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi interferensi matriks dalam analisis AAS. Metode ini mengkompensasi efek matriks dengan menambahkan konsentrasi analit yang diketahui ke sampel. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam persiapan praktikum biokimia, Pranata Laboratorium Pendidikan perlu menyiapkan larutan buffer fosfat pH 7,4. Jika pH meter menunjukkan pH 7,2, langkah yang paling tepat untuk menyesuaikan pH adalah A. Menambahkan HCl 0,1 m, B. Menambahkan NaOH 0,1 m, C. Menambahkan KH2PO4, D. Menambahkan K2HPO4, E. Mengencerkan larutan buffer. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk meningkatkan pH dari 7,2 ke 7,4, penambahan basa lemah seperti NaOH 0,1 m adalah langkah yang paling tepat. Hal ini akan meningkatkan pH secara perlahan tanpa mengganggu kapasitas buffer secara signifikan. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang pranata laboratorium pendidikan sedang melakukan analisis enzim menggunakan spektrofotometer. Jika aktivitas enzim yang diukur jauh lebih rendah dari yang diharapkan, faktor yang paling mungkin menyebabkan hal ini adalah A. Suhu inkubasi terlalu tinggi, B. pH buffer reaksi tidak optimal, C. Konsentrasi substrat terlalu tinggi, D. Waktu inkubasi terlalu lama, E. Enzim telah terdenaturasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa aktivitas enzim yang jauh lebih rendah dari yang diharapkan paling mungkin disebabkan oleh denaturasi enzim. Hal ini bisa terjadi karena penyimpanan yang tidak tepat, perubahan pH ekstrim, atau pemanasan berlebihan. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam praktikum mikroskopi elektron, pranata laboratorium pendidikan mengamati artefak pada hasil pencitraan. Penyebab yang paling mungkin dari artefak ini adalah A. Voltase akselerasi terlalu rendah, B. Preparasi sampel yang tidak tepat, C. Kontaminasi pada lensa elektromagnetik, D. Vakum yang tidak sempurna, E. Overexposure pada detektor. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa preparasi sampel yang tidak tepat adalah penyebab paling umum dari artefak dalam mikroskopi elektron. Hal ini dapat mencakup fiksasi yang tidak sempurna, dehidrasi yang tidak memadai, atau coating yang tidak merata, yang semuanya dapat menyebabkan distorsi atau artefak pada gambar. Kita masuk soal